Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatkul Wahab. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai hubungan dan tanggung jawab antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan. Di sini kelompok kami beranggotakan oleh saya sendiri, Ahmad Fatkul Wahab, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Fadil Muhtarom sebagai pemateri. Yang ketiga, Leni Mailani sebagai pemateri. Dan yang keempat, Kotrotun Nada Firdausiah sebagai pemateri. Oke, kita langsung saja menuju materi yang akan kita bahas. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan coba menjelaskan definisi keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga merupakan kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga terbentuk atas dasar hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam sebuah keluarga, terdapat anggota keluarga yang pada umumnya terdiri atas ibu, bapak, beserta anak-anak. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 1988, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Adapun keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dapat disebut sebagai keluarga bati atau inti. Sedangkan keluarga dalam satuan yang lebih besar dan terdiri atas beberapa keluarga bati yang masih memiliki hubungan darah disebut sebagai keluarga luas. Adapun fungsi-fungsi keluarga menurut Friedman adalah yang pertama, fungsi efektif, dan yang kedua, fungsi sosialisasi dan penetapan sosial, dan yang ketiga, fungsi reproduksi, yang keempat, fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi peralatan dan atau pemeliharaan kesehatan. Dan yang kedua adalah definisi sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia memiliki dasar hukum berupa undang-undang. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Nur Firdaus dan Khadijah 2018, sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Kegiatan yang berlangsung di sekolah dapat berupa pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Selain itu, sekolah pun juga menanamkan berbagai nilai-nilai yang penting bagi siswa. Beberapa nilai tersebut ialah moral, spiritual, disiplin, dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah definisi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Manusia diambil dari kata bahasa Arab yaitu musyarakah. Adapun menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau pagar psikologi, masyarakat merupakan sekelompok manusia, bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dari beberapa definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu daerah atau wilayah dan memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu kumpulan tersebut. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan. Perlu diketahui
bahwa pendidikan yang berlaku dalam keluarga dikategorikan sebagai pendidikan informal. Pada penerapannya, pendidikan informal jauh berbeda dengan pendidikan formal. Apabila pendidikan formal menekankan kepada proses pengajaran secara langsung, maka pendidikan informal lebih bersifat membimbing atau mengedukasi. Dari perbedaan sifat yang mencolok tersebut, maka sudah pasti peran, tanggung jawab, serta metode yang digunakan juga jauh berbeda. Sebagai satuan kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat dan merupakan lingkungan awal dalam hidup anak, keluarga tentunya memiliki peran yang cukup signifikan dalam tumbuh kembang anak. Selain itu, peran utama keluarga yakni berfungsi sebagai wahana untuk mengasuh, mendidik, mensosialisasikan, dan mengembangkan seluruh kemampuan anak agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik di masyarakat. Pendidikan pertama yang diperoleh anak inilah yang justru menjadi landasan terpenting untuk membentukkan kemampuan dasar dan karakter yang dimiliki oleh anak. Dua hal di atas merupakan modal penting yang harus dimiliki anak untuk menempuh pendidikan selanjutnya pada institusi pendidikan formal. Apabila keluarga gagal membina dua hal ini pada awal tumbuh kembang anak, maka akan cukup sulit bagi pendidikan formal untuk memperbaiki. Perlu diketahui bahwa dalam mengedukasi dan membimbing anak, orang tua harus memahami terlebih dahulu model atau pola asuh terhadap anak. Berikut merupakan model atau pola asuh terhadap anak, yakni 1. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh anak yang memusatkan segala aturan dan kendali kepada orang tua. Dalam pola asuh ini, anak cenderung terkekang karena kontrol yang ketat dari orang tua. Selain itu, cara hukuman ketika anak melakukan kesalahan juga masih berlaku dalam pola asuh ini. Yang kedua, pola asuh permisif merupakan pola asuh yang berkebalikan dengan pola asuh otoriter. Dalam pola asuh ini, anak diberikan kebebasan dengan kontrol dan perhatian orang tua yang sangat longgar. Yang ketiga, pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang berada di pertengahan kedua pola asuh di atas. Maksudnya, pada pola asuh ini terjadi kerjasama yang efektif antara orang tua dan anak. Kontrol orang tua kepada anak pun bersifat fleksibel, dalam artian tidak terlalu mengekang dan tidak terlalu bebas. Selain itu, orang tua juga aktif memberikan bimbingan atau arahan kepada anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam tumbuh kembang anak sangat krusial, sehingga penting adanya perhatian lebih dari orang tua dalam membimbing anak mulai dari usia dini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kokohnya karakter dan kemampuan dasar anak akan membawa anak untuk mudah beradaptasi baik pada lingkungan pendidikan formal maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai peran sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang diakui oleh negara, yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jenis-jenis pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, yang mana sistem tersebut dapat mempermudah dalam membentuk kualitas lulusan yang bermanfaat di masa mendatang. Peran sekolah sangat penting bagi peserta didik, karena saat kita di sekolah, kecerdasan intelektual dan moral dibentuk, dan tidak hanya itu, peran sekolah menjadi pelengkap pendidikan informal yang ada di keluarga, sehingga anak lebih siap menghadapi lingkungan masyarakat. Sekolah bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya tempat di mana guru menyampaikan ilmunya. Namun, sekolah merupakan lembaga yang mengusahakan pembelajarannya untuk berkecenderungan pada pendidikan nilai. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan nilai? Yaitu pembentukan karakter yang dapat kita laksanakan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tentang uswatun hasanah, di mana pengajar mencontohkan perilaku yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang apa itu nilai-nilai yang baik dan apa itu nilai-nilai yang buruk. Yang ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter. Biasanya diterapkan pada pembelajaran agama, Pancasila, sejarah, dan lain-lain. Demikian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kami sampaikan kepada moderator atas waktunya. Berikutnya adalah peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, apa sih peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan itu? Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa masyarakat pun juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Masyarakat juga dapat memberikan contoh, mengajak, ataupun melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Adapun perilaku yang dapat dicontohkan masyarakat untuk belajarnya anak, yang pertama ada membiasakan gotong royong. Yang kedua ada membiasakan anak untuk tidak membuang sampah dan mudah di jalan. Yang ketiga ada menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, adapun cara belajar yang baru yang berbeda dengan cara belajar di sekolah ataupun di keluarga, dalam masyarakat anak memiliki cara belajar yang berbeda dengan konsep yang berbeda pula. Perbedaan tersebut terletak pada konsep yang berlaku. Apa konsepnya? Konsepnya adalah melakukan pembelajaran dengan basis trial and error. Nah, apa sih konsep ini? Jadi konsep ini adalah konsep yang apabila ketika anak disodorkan suatu permasalahan, kemudian anak akan menganalisis permasalahan tersebut. Ketika mencoba dengan segala hal, mencoba dengan banyak hal, tetapi tetap tidak bisa, maka anak akan mencoba jalan yang lain ataupun mencoba cara yang lain. Nah, secara tidak sadar ataupun secara tidak langsung, anak pun juga akan belajar dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah hubungan dan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai lingkungan pertama yang anak masuki, keluarga merupakan pelaksanaan pendidikan tahap awal untuk anak. Di dalam keluarga itulah anak belajar banyak hal mengenai kemampuan dasar dan moral. Dalam hal ini, anak perlu diperkembangkan pola pikirnya untuk mengetahui hal-hal dasar dalam kehidupan yang kelak menjadi modal bagi dirinya untuk merampah ke tingkatan selanjutnya. Perbedaan pola pengajaran yang ada bukan tanpa maksud, melainkan bertujuan untuk melatih anak agar dapat beradaptasi perlahan-lahan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, setelah anak mendapatkan moral yang cukup dalam pendidikan keluarga dan sekolah, mulailah anak terjun ke masyarakat untuk mendedikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk berlangsungan hidup ke masyarakat. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.